Shalom Bloyu, apa kabarnya minggu ini? Kita mau sama-sama siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita semua bersatu di dalam doa. Kami datang kepadamu Tuhan pada saat ini. Kami mau katakan Kau baik atas hidup kami. Kau Allah yang setia. Bahkan Kau Allah yang ajaib atas setiap perbuatanmu atas hidup kami. Saat ini Bapa, kami rindu Tuhan untuk memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Lewat pujian dan penyembahan kami. Kami bawa hati kami bawa pikiran kami bawa hidup kami. Semua beban masalah kami di altar-Mu yang kudus Tuhan. Biarlah Tuhan kami berdoa Bapa, Engkau Allah yang berotoritas pada ibadah kami. Memberikan kami kekuatan yang baru, sukacita yang baru, pengharapan yang baru, kemenangan yang baru daripada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, karya-Mu di atas kayu salib, kebangkitan-Mu Tuhan menjadi sesuatu yang memastikan kami Bapa bahwa kami mempunyai Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami, pikiran kami Tuhan. Mari teman-teman semuanya saudara sekalian, kita mau berdoa seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Kita mau bangkit berdiri teman-teman, kita mau angkat pujian kita. Kita mau katakan kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang penolong dan Allah yang setia. Haleluya. Kami mau bersorak memuji bagi nama-Mu Tuhan. Ku tahu Dia penolongku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin, dengan iman katakan haleluya. Ku yakin penebusku, Dia hidup.
Haleluya, haleluya, haleluya. Kita ketemu lagi di dalam suasana sukacita, dalam ibadah online Glow Youth. Hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan yang memberkati kita. Sebelumnya mari kita tunduk untuk berdoa, minta urapan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Kalau Kau sudah pertemukan kami di dalam ibadah online yang penuh dengan berkat, kasih karunia, dan anugerah, kami bersukacita untuk kami boleh kembali lagi makan roti hidup dan minum air hidup, yaitu firman Tuhan. Engkau sendiri Tuhan Yesus Kristus yang telah memilih kami, yang telah membeli kami, yang telah memiliki kami, yang telah membawa kami ke dalam kemenangan demi kemenangan, mukjizat demi mukjizat, keajaiban demi keajaiban di dalam hidup ini. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kalau tadi kami sudah muji Tuhan, ini saatnya kami siap diberkati dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap diberkati firman Tuhan katakan, amin. Haleluya. Kali ini saya ingin berbicara tentang perubahan total. Jadi bukan perubahan yang setengah-setengah atau perubahan suam-suam kuku ya, tapi kita perubahan fundamental, perubahan yang betul-betul kita berubah betul, ya kan? Bukan kita yang dulu yang jahat, tapi sekarang kita adalah hamba atau anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan. Amin. Saya mulai dengan cerita ketika saya waktu SMA, saya pernah mengikuti penelitian lomba karya ilmiah. Jadi lomba penelitian karya ilmiah gitu. Jadi saya waktu itu mengambil satu tema tentang makanan pengganti protein gitu ya. Jadi saya waktu itu di SMA saya di Cianjur, yang merupakan daerah pegunungan, persawahan. Jadi banyak sawah di tempat saya itu, di kampung halaman saya itu. Nah di situ saya lihat penduduknya suka makan nimfa atau kini-kini, larva ya. Yang bahasa Sundanya disebut kini-kini ya. Nah kini-kini ini hidupnya di sawah gitu ya. Nah, jadi mereka makan sebagai pengganti protein ya. Karena udang kan sulit didapat ya. Kalau udang itu kan di daerah pantai, di daerah laut ya. Tapi kalau untuk daerah pegunungan yang persawahan, udang menjadi barang langka, barang berharga ya. Nah ini penggantinya katanya kini-kini ini. Makanya saya coba teliti kadar apa yang terkandung gizinya dalam kini-kini ini. Nah, untuk saya ikutin dalam lomba karya ilmiah itu. Jadi saya ambil kini-kini itu, saya bawa dan saya ternakkan, tanda kutip, dalam penelitian saya. Jadi saya bikin laboratorium kecil gitu. Jadi karena dia kan tinggalnya di sawah, jadi saya buat sawahan kecil gitu. Dan sawah itu saya tanemin dengan padi juga ya, dengan padi. Kemudian saya kasih seperti jaring gitu ya, untuk nutupi jangan sampai diganggu oleh binatang lain ya. Setelah selesai saya udah tidur lah ya.
Betapa kagetnya, besoknya saya lihat ada dua kini-kini, ya, yang harusnya tinggal di sawah itu, dia naik ke atas, ya, dan dia naik ke padi itu, ya kan, ke tangkai padi, dan dia ternyata berubah, ya, berubah total. Dari kini-kini jadi apa? Jadi capung. Jadi capung. Jadi dari kini kita itu dirubah jadi capung. Waduh. Jadi saya baru tahu ternyata kini capung itu asalnya dari kini-kini, ya. Bermetamorfosa. Bermetamorfosa, ya. Berubah total. Dari kini-kini dia sekarang punya sayap. Jadi capung untuk terbang. Anak-anakku sekalian, ya, yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita ini seperti capung juga, ya. Kita ini manusia berasal dari surga, dari Taman Eden. Nenek moyang kita, Adam dan Hawa, beliau itu berasal dari Taman Eden. Diciptakan Tuhan, ditaruh di Taman Eden dari surga, ya kan? Tapi karena nenek moyang kita itu jatuh dalam dosa, tidak taat kepada Tuhan, diusir dari Taman Eden, dari surga, dan hidup di dunia yang sengsara, yang sukar, yang memang ini bukan dunia ini, bukan tanah kita. Kita ini berasal dari surga, amin, ya. Siapa yang berasal dari batu atau berasal dari pohon? Atau ngaku berasal dari yang tempat lain? Bukan, kita dari surga, ya kan? Kita terlahir dari surga. Nah, itu kita seperti capung, ya kan? Ditaruh. Nah, kalau lihat di gambarnya ini, dia bertelur, telurnya lepas di air, di sawah itu, ya kan? Kemudian dia pecah, menjadi nimfa, menjadi kini-kini. Dan mereka menghadapi berbagai macam predator, ya. Bisa dimakan ikan, mereka juga bisa dimakan mangsa yang lain, ya. Sehingga memang hidupnya sebenarnya mereka itu ada di udara, ya. Tapi ini lucunya mereka jadi kini-kini dulu, ya. Hidup di persawahan dulu, di air, seperti kita. Sebelum kita kembali ke surga, ya, sebelum kita kembali ke Bapa di surga, kita hidup dulu di dunia yang bukan sebenarnya ini habitat kita, ya. Yang sebenarnya ini kita ini bukan tempat kita. Kalau yang merasa tempatnya di dunia, wah gawat ini, ya. Hari ini saya mau kasih tahu kepada kalian semua, anak-anakku sekalian yang diberkati Tuhan. Kita ini berasal dari surga, tempat kita itu di surga, ya. Dan Tuhan Yesus Kristus sudah menyiapkan mansion, tempat di surga untuk kita semua. Yang percaya katakan amin. Amin. Jadi kita itu, untuk itu, jangan mau tinggal di dunia yang sementara ini. Dunia saat ini di bawah kuasa si jahat. 1 Yohanes 15 ayat 19 katakan. Di bawah pemerintahan iblis. Yohanes 12 ayat 31 katakan. Ya. Kita harus lepas dari dunia ini. Kita harus kembali ke surga. Nah, sebab itu, mari kita baca di dalam Roma 12 ayat 1. Dikatakan seperti ini di dalam Roma 12 ayat 1. Firman Tuhan katakan seperti ini. Ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, Roma 12 ayat 1 ya, aku menasihatkan kamu. Ada nasihat untuk kita semua, saudara-saudara, anak-anakku sekalian. Supaya apa? Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, katanya. Sama-sama katakan dengan saya, mempersembahkan tubuh kita. Ya, yang kencang dong. Ayo, yang pojok sana. Mempersembahkan tubuhku. Mempersembahkan tubuhku, ya. Sebagai apa? Persembahan yang hidup, katanya. Persembahan yang hidup,
yang kudus. Kalau hidup itu bukan mati ya. Hidup itu artinya dia harus produktif. Hidup itu dia harus beraktivitas. Hidup itu bukan diam aja mati kayak batu atau kayak mayat. Tapi hidup itu beraktivitas. Ada yang berbuah, ada yang dihasilkan, ya kan? Oleh sebab itu, kita saudara, anak-anakku sekalian, harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, ya, bukan persembahan yang mati. Kemudian yang kudus, bukan kedagingan, bukan kenajisan, tapi kudus. Yang ketiga, yang berkenan kepada Allah katanya. Jadi hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Artinya, ya, orang Kristen itu ada ibadahnya nggak? Ya. Kalau tetangga kita, dia 5 kali dia bisa ibadah sholat katanya, sembahyang. Orang Yahudi itu 3 kali. Ya. Terus kita harusnya lebih banyak, ya. Yaitu dengan mempersembahkan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah, yaitu tubuhmu itu sebagai ibadah yang sejati. Firman Tuhan katakan. Amin. Nah, tubuhmu itu sebagai persembahan yang hidup, karena itu ibadahmu yang sejati. Jadi kalau ibadah kita tiap hari, kita harus jaga tubuh kita. Kita harus jaga jiwa kita. Kita harus jaga roh kita, ya, untuk kita persembahkan kepada Bapa di surga, supaya Bapa di surga Allah kita berkenan kepada kita, ya. Makanya pertanyaannya, hidup kudus itu gimana? Itu kan, kita buka Galatia 5, ya, Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Ayo kita buka. Saya nggak tayangin dulu. Galatia 5 ayat, ya kan, 16 sampai 26. Firman Tuhan gini bunyinya. Hidup kudus itu adalah hidup oleh roh. Hidup taat kepada roh kudus. Jadi hidup kita harus taat kepada roh kudus. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ketika kita hidup dalam roh, kita tidak mau ikut lagi keinginan daging. Ayat 17. Sebab apa? Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena apa? Karena kedua-duanya bertentangan. Versus, ya kan? Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi kita diminta oleh Tuhan hidup dalam roh. Ya. Dalam roh itu apa? Ya tidak dalam daging. Dalam roh ini seperti kita lihat, kita loncat, ya, ke ayat 22-nya. Ini hidup dalam roh. Dia ketika kita hidup dalam roh, kita berbuah buah roh. Apa buah roh itu? Hidup kita penuh kasih. Ya, jadi kalau kita nggak penuh kasih, itu masih hidup dalam daging, bukan hidup dalam roh. Dalam roh itu harus hidup dalam kasih. Yang kedua, dia sukacita. Hidupnya sukacita, makanya firman Tuhan katakan, bersukacitalah dalam segala hal, seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Sekali lagi kau katakan, bersukacitalah, bersukacita. Sukacita ini adalah hidup dalam roh. Nah, nggak ada duka cita, sukacita. Ketika lihat orang sukacita, ini di dalam roh dia, ya, nggak ada pusing-pusing dia, nggak ada duka cita, ya. Yang ketiga, hidup dalam damai sejahtera, menjadi pembawa damai, bukan membawa perselisihan, perseteruan, bukan. Kita semua kalau hidup dalam roh itu membawa damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini, ya kan? Apalagi sabar dia, ya. Orang yang nggak sabar itu berarti bukan hidup dalam roh. Orang yang sabar hidup dalam roh.
Apalagi murah hati dia, penuh dengan kemurahan. Ya, itu hidup murah hati. Lihat orang susah, dia bantu. Ya, lihat orang perlu minum, dia kasih minum. Perlu makan, dia kasih makan. Orang lihat orang telanjang, dia kasih pakaian. Orang di rumah sakit, dia datangi, dia besuk. Orang dalam penjara, dia datangi, dia besuk. Ya, Matius 25. Itulah namanya kemurahan. Kemudian kebaikan, baik pasti. Hidupnya baik, nggak pernah jelek, nggak pernah nggak benar. Hidupnya baik dan benar. Jujur, nggak pernah nipu, nggak pernah berbohong, nggak pernah berdusta. Ya, sering melakukan hal-hal kebaikan. Udah tahu kan semua yang namanya kebaikan itu hidup dalam roh. Setia. Ya, sekali Yesus tetap Yesus. Apapun yang terjadi tetap Yesus nomor satu. Yang terutama kita prioritaskan Yesus. Ya, setia kita mengikuti Yesus sampai mati. Itu setia. Banyak orang dunia yang penuh, yang hidup dalam kedagingan nggak pernah setia. Tapi orang yang hidup dalam roh pasti setia. Setia kepada keluarganya, setia kepada pasangannya, ya setia. Banyak soal setia. Setia kepada negara, ya, setia kepada pendidikannya, setia, banyak kesetiaan. Setia kepada gerejanya, kan? Apalagi ayat 23-nya. Lemah lembut, ya. Jadi kalau yang tukang marah, tukang sumpah serapah, tukang ngomel, ya, merepet, ya, itu nggak lemah lembut, ya. Harus berubah. Kalau kita suka marah sekarang harus lemah lembut, karena itu kita hidup dalam roh, ya. Apalagi mampu dia menguasai diri dia. Kenapa? Lebih baik kita menguasai diri daripada kita tidak bisa kontrol diri kita. Dan itu tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini katanya. Jangan kita hidup dalam kedagingan. Apa perbuatan daging? Itu kita lihat ke ayat 19. Galatia 5:19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Anak-anak muda, kalau engkau masih ada di handphonemu yang namanya cabul-cabul itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hapus. Kalau enggak handphonenya hilang, kalau enggak pecah. Ya. Waduh, doainnya kacau Bapak ini. Enggak. Yang porno-porno cabul, cerita porno, game porno, apapun yang namanya cabul-cabul, jangan ada di dalam hidupmu, di otakmu, di jiwamu, di rohmu, di tubuhmu. Nggak ada yang onani-onani lagi, ya. Nggak ada lagi yang pacaran rabasan dan apa sini. Nggak ada yang cabul-cabul, cemar. Itu kedagingan, kecemaran. Apalagi hawa nafsu. Ya, hidup kalian tidak penuh, nggak boleh ada hawa nafsu. Anak-anak muda, tekan hawa nafsumu, kuasai dirimu. Itu dalam roh, itu penguasaan diri. Tapi kalau kau penuh hawa nafsu, itu daging. Ayat 20-nya, Galatia 5 ayat 20. Nyembah berhala, sihir, okultisme, jauhin anak-anakku sekalian. Jangan percaya sama zodiak, jangan percaya sama sio, jangan percaya sama feng shui, jangan percaya sama macam-macam. Ya. Kita adalah orang yang diberkati Tuhan. Ya, katakan amin. Kita adalah menyembah cuma satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Jangan nyembah berhala, jangan nyembah uang, jangan nyembah kekuasaan, jangan nyembah pekerjaan, jangan nyembah apa-apa. Hanya Yesus Kristus yang kita sembah. Perseteruan, tidak ada lagi yang berseteru. Perselisihan, tidak ada yang berselisih. Itu hidup dalam kedagingan seperti itu. Iri hati, nggak ada lagi yang punya iri hati sifat itu. Ya. Ketika kita iri hati itu, kita hidup dalam kedagingan. Amarah, suka marah-marah, nggak ada. Kepentingan diri sendiri, egois. Banyak nih yang egois nih. Hati-hati.
Mentingin diri sendiri. Biarin orang gak selamat. Yang penting aku selamat. No, itu kedagingan. Kita harus bawa jiwa-jiwa yang terhilang itu ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita harus menjadi penjala jiwa. Kita harus jadi penuai jiwa. Kita jangan egois. Ya, kita harus bawa semuanya ke dalam Tuhan Yesus supaya mereka juga masuk surga. Supaya mereka diselamatkan. Amin. Percederaan, roh pemecah, kedengkian, ayat 21-nya. Kemabukan, nggak ada lagi yang suka mabuk-mabuk, apalagi pakai narkoba. Minum air keras, ngapain yang keras-keras diminum? Udah minum yang sehat aja, air putih. Ya kan? Nggak ada yang mabuk-mabuk lagi. Mabuk minuman keras, mabuk narkoba, mabuk duit lagi, ada yang mabuk harta lagi. Nggak ada yang mabuk itu. Berikutnya apa? Pesta pora. Jangan suka ingin dugem. Jangan suka ingin berpesta pora. Waduh, hilangin stres. Hilangin stres bukan pesta pora, bos. Hilangin stres baca firman Tuhan. Baca Alkitab. Ngapain lu pesta pora, selesai pesta pora tambah stres, habis duit, ya, apalagi dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal demikian ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kita nggak akan masuk ke surga, ya kan? Ini jelas sekali, daging lawan roh bertentangan. Tubuh, jiwa, dan roh dalam hidupmu harus kamu pertahankan. Dari jebakan, dari penipuan, dari iming-iming setan, iblis, roh-roh jahat. Iblis setan mau tubuh, jiwa, rohmu masuk ke neraka. Dulu dia kuasai kita dengan dosa. Diperbudaknya kita jadi berdosa. Tapi Tuhan Yesus tidak mau tinggal diam. Dia turun dari sorga. Dia bayar kita, dia beli kita dengan darahnya. Dengan tubuhnya yang terpecah. Dengan bilur-bilurnya disehatkan kita. Dengan kematiannya, 3 hari kemudian dia bangkit dari antara orang mati. Menang kita. Kita dibebaskan dari dosa. Kita sudah dimilikinya. Kita menjadi milik Kristus, kepunyaan. Dan kita berhak mengambil Tuhan Yesus adalah Bapa kita. Dan kita adalah anak-anak Tuhan. Ya Aba, ya Bapa. Kita berhak memanggil itu. Nggak ada agama lain mengajarkan itu. Cuman kita. Kenapa? Karena kita anak-anaknya. Ahli warisnya. Biji mata Tuhan. Sebab itu kalau kita baca dalam Yohanes 3 ayat 5 sampai 6 katakan, Yesus bilang begini, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh. Jadi kalau kita tidak dibaptis air dan dibaptis dengan roh, apakah firman Tuhan katakan, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Makanya hidup dalam roh. Tubuhmu, jiwamu, rohmu harus hidup di dalam roh. Kalau kini-kini tadi hidup di dalam air, kita pun sudah hidup dalam air. Ya. Supaya kita masuk surga, kita dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam air. Dan kita dibaptis juga dengan roh. Kalau kita hidup dalam roh terus. Ya. Apa yang dilahirkan dari daging ialah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh dari Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan bilang di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 ayat 20. Anak-anakku sekalian, tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Haleluya. Jadi tubuh kita, jiwa kita, roh kita, itu tempat bersemayamnya Tuhan Roh Kudus. Ketika Tuhan Yesus Kristus naik ke surga, Tuhan bilang, Bapakku di surga akan mengirimkan pengganti aku. Dia ada roh penolong. Roh Kudus ada roh penolong.
Jadi ketika engkau dalam kesulitan, ketika engkau dalam permasalahan, ketika engkau menghadapi jalan buntu, ketika engkau menghadapi apapun kesukaran, panggil Roh Kudus itu. Dia ada roh penolong. Ketika engkau cemas, ketika engkau duka cita, ketika engkau sedih, ketika engkau gelisah. Ketika jiwamu gelisah, ketika rohmu gelisah, panggil Roh Kudus itu. Tuhan Yesus bilang dia adalah roh penghibur juga. Amin. Dia roh penolong, dia roh penghibur, dia menghibur engkau. Oh Roh Kudus, terima kasih. Kau telah menghibur aku. Dia pun adalah yang mengajarkan segala sesuatu. Jadi gak ada ya anak-anak Tuhan yang bodoh. Kalau yang bodoh berarti gak pernah tanya sama Roh Kudus. Tanya Roh Kudus karena dia mengajarkan segala sesuatu, kata firman Tuhan. Amin. Tidakkah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus juga? Ya. Tempat bersemayam Roh Kudus. Amin. Jadi, anak-anakku sekalian, firman Tuhan katakan, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dari Bapa di surga, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sekarang kita tahu bahwa kita ini, roh kita, tubuh kita, jiwa kita, bukan milik kita lagi. Sebab kenapa? Sebab kamu telah dibeli oleh Tuhan. Dan harganya telah lunas dibayar. Dengan darahnya, dengan tubuhnya, dengan kematiannya kita sudah dibeli. Karena itu Tuhan bilang muliakan Allah dengan tubuhmu. Ya, persembahkan. Persembahan yang hidup. Ya kan? Balik lagi tadi ke ayat awal. Amin. Persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu sejati. Makanya muliakanlah Tuhan Allahmu dengan tubuhmu yang itu tadi. Jadi tubuhmu itu adalah bait sucinya Tuhan. Ya. Tubuh, jiwa, rohmu adalah bait sucinya Tuhan. Tuhan Yesus gak mau. Itu milik Tuhan Yesus kita ini. Tuhan Yesus gak mau tubuh, jiwa, roh kita dicemari dengan dunia, dengan kedagingan, dengan hawa nafsu dan lain sebagainya. Makanya Tuhan Yesus ketika selesai dari Kanaan merubah air menjadi anggur di dalam Yohanes 2 ayat 15. Ketika Tuhan Yesus datang ke bait suci, didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan pedokang-pedokang di situ. Jadi tubuh, jiwa, roh kita itu diselimuti oleh kuasa dunia, yaitu tentang harta kekayaan, tentang uang, tentang segala rupa, tentang ajaran sesat, ajaran berbahaya, dan lain sebagainya. Dan Tuhan marah. Ya, dia buat cambuk dari tali, lalu dia usir mereka semua dari bait suci. Yohanes 2 ayat 15. Semua kambing domba, lembu-lembu mereka, lambang kekayaan. Uang penukar dihamburkannya ke tanah. Dan meja-meja mereka dibalikannya. Bagaimana Tuhan marah? Kenapa? Karena bait sucinya dicemari. Kalau kita dicemari, kalau kita mencemari tubuh kita, bait sucinya Tuhan, Tuhan marah. Tubuh, jiwa, rohmu harus dijaga dengan kekudusan. Jangan kau cemari tubuhmu. Tuhan ingin tubuh kita menjadi rumah doa. Lukas 19 ayat 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis rumahku ada rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Rumah kita ada rumah doa. Berdoalah tiap hari, tiap saat, anak-anakku sekalian. Terakhir, saudara, kita lihat di dalam Roma 12 ayat 2-nya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Tetapi metamorfose, berubahlah total oleh pembaharuan pikiranmu, hatimu, jiwamu, rohmu, tubuhmu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah.
Ini apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kita harus sikap tegas terhadap segala cara yang berlaku dan populer dari roh dunia ini. Sampai memberitakan kebenaran kekal, memberitakan kabar baik Injil, dan kita memberitakan standar kebenaran firman Allah di dalam nama Yesus Kristus. Kita harus benci kejahatan, tapi kita mengasihi yang benar, Roma 12 ayat 9. Kita harus selaraskan hidup kita, tubuh jiwa roh kita dengan cara Yesus Kristus. 1 Korintus 2 ayat 16, Filipi 2 ayat 5. Ya, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Baca, renungkan firman Tuhan setiap hari. Berkali-kali saya selalu khotbah itu. Biar hidupmu berhasil dan beruntung. Biar kau tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Biar rencana Tuhan terjadi dalam hidupmu. Karena rencana Tuhan, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan kemakmuran. Rancangan membawa engkau pada sesuatu masa depan yang penuh harapan. Amin. Terakhir, hidup kita ini sangat singkat. Seperti kini-kini tadi, Alpha Nimfa itu. Dia hidup cuma 4 bulan saya. Kita hidup, baca Mazmur 90 ayat 10. Ya. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat, jadi umur kita 70 tahun aja sebenarnya. 80 tahun kalau kita kuat. Tapi 80 tahun itu kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Aduh. Makanya siapa yang mau umur 100 tahun, 200 tahun? Biar saya doain. 100 tahun engkau nek. Yang perempuan jadi nenek-nenek keriput. Yang laki-laki jadi kakek-kakek keriput. Sakit-sakitan. Makanya saya nggak mau umur panjang-panjang. Sampai 90, 100, 200 tahun. Wadah. Kacau banget itu. Yang pengen panjang umur seperti itu. Kita berdoa kepada Tuhan, hidup kita diberkati dengan kesehatan. Kalau kita umur 80 tahun, saya bagi seperti tadi tuh. Ya, kini-kini ada 80, anggap, tapi saya bagi 4. Ya. Jadi 20 tahun, 20 tahun. Umur kamu 1 sampai 20 tahun. Kamu kan sekolah. Tapi kamu suka marah, suka mencemari diri kamu, suka macam-macam. Hidupmu masih dalam kedagingan. 21 tahun sampai 40 tahun tetap. Bahkan lebih kacau lagi banyak manusia. Marah, berselisih, lampiaskan hawa nafsu, mabuk. Pakai narkoba, pesta pora, berkeluarga. Tapi keluarganya pecah belah. Kerja masih. Tapi kerjanya nggak jelas. Ngurus keluarga. Tapi keluarganya kacau. Umur 41 tahun sampai 60 tahun, masih kerja. Ada juga yang pensiun, tetap marah. Karena hidup dalam kesukaran, iri dengki, mabok, pesta pora, perceraian, perseteruan. Masih hidup dalam kedagingan. Umur 61 tahun sampai 80 tahun, apa ini? Kerja atau sakit? Banyak yang udah banyak sakit. Ya. Jadi, dari umur 1 sampai 80 tahun, apa? Hidup yang singkat itu digunakan hanya dalam kedagingan. Tapi 1 yang 80 tahun harus hidup dalam roh, anak-anakku sekalian. Kau harus melayani Tuhan dan sesamamu. Melayani lebih dulu, lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Jadilah pelayan Tuhan, anak-anakku. Umur 1 sampai 80 tahun itu kita harus menjadi pelayan Tuhan, melayani Tuhan, dan melayani sesama manusia. Jangan engkau tidak melayani. Engkau sedang naik di atas tangkai. Engkau sedang bermetamorfosis, berubah total. Dari kini-kini dari nimfa keluar menjadi capung yang bersayap
untuk kembali ke surga. Persiapkan dirimu, jadilah pelayan Tuhan, jadilah pelayan sesama manusia. Hiduplah dalam roh dan kebenarannya. Tuhan memberkati kalian semua. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, terima kasih atas firman Tuhan yang begitu indah, yang mengajarkan kami untuk kami mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan yang kudus, sehingga itu menjadi ibadah kami yang sejati. Jauhkan kami Tuhan dari kuasa kegelapan, kuasa jahat, kuasa setan, iblis yang menginginkan kami untuk hidup dalam kedagingan. Kami ingin hidup dalam kudus, kami hidup dalam ketaatan kepada Roh Kudus. Ya Roh Kudus, Tuhan yang diam di dalam tubuh kami, karena tubuh kami adalah bait sucinya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami hidup dalam roh, bukan hidup di dalam kedagingan. Jauhkan itu Tuhan. Kami ingin hidup di dalam baptisan air dan baptisan roh, supaya kami masuk ke dalam kerajaan Allah. Kami tidak mau dilahirkan dari daging, tapi kami mau dilahirkan dari roh. Roh Kudus ada pada kami. Tubuh kami adalah bait Roh Kudus. Jiwa kami adalah bait Roh Kudus. Roh kami adalah bait Roh Kudus. Diamlah di dalam kami Tuhan. Ajarlah kami Tuhan Roh Kudus. Hiburlah kami Tuhan. Tolonglah kami Tuhan Roh Kudus. Untuk kami menyadari tubuh jiwa roh kami bukan milik kami, tapi inilah milik Kristus yang telah lunas dibayar dengan darah, tubuh, jiwa, kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kami bersyukur mempunyai Tuhan yang maha baik, sungguh baik, teramat baik. Sehingga kami yang harus masuk neraka, tapi kami dapat kembali ke rumah kami di sorga. Oleh sebab itu kami ingin memuliakan Allah lewat tubuh kami. Jadikanlah kami menjadi rumah doa, untuk kami selalu berdoa, menjadi berkat buat banyak orang. Biarlah Tuhan pembaharui terus pikiran kami, perbaharui terus budi kami, perbaharui terus roh kami, perbaharui terus jiwa kami, perbaharui terus tubuh kami, perbaharui semuanya Tuhan. Sehingga kami dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna itu. Jauhkan kami Tuhan dari kuasa-kuasa kedagingan, kuasa-kuasa dunia yang sementara. Kami ingin menjadi pelayan-pelayan Tuhan, menjadi pelayan-pelayan sesama manusia, seperti Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami melalui firman Tuhan. Kau datang ke dunia untuk memberikan contoh kepada manusia, kepada kami, untuk kami menjadi pelayan-pelayan sesama manusia. Kami percaya Tuhan, ketika kami melakukan itu, surga sudah menanti kami. Kami akan kembali ke surga, karena dunia ini bukan tempat kami. Dunia ini bukan tempat kami. Kami akan terbang bersama Tuhan. Tuhan memberi kami sayap sampai kami tiba di rumah Bapa yang kekal. Diberkatilah Tuhan negara Kesatuan Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Kalau Tuhan sudah mendinginkan COVID-19, pandemi sudah berhenti. Kami percaya itu karena kasih karunia, karena kuasa dari surga, karena kasih-Mu, Yehova Rafa, Tuhan yang mau menyembuhkan, Tuhan yang suka menyembuhkan. Sehingga banyak jiwa-jiwa boleh hidup karena kasih-Mu yang luar biasa. Diberkatilah pemerintah kami dari pusat sampai kepada daerah-daerah, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, dan unsur-unsur pemimpin, semuanya, unsur-unsur aparat sipil maupun militer, maupun kepolisian, maupun hukum, maupun apapun juga Tuhan. Diberkatilah mereka, diberikan takut akan Tuhan. Pejabatnya tidak rakus, tidak mementingkan diri sendiri, tidak berlaku kedagingan, tapi berikan roh Tuhan, sehingga mereka hidup dalam roh, hidup di dalam kekudusan, sehingga negara Kesatuan Republik Indonesia
Semakin hari semakin Tuhan angkat. Semakin hari semakin Tuhan jaga. Semakin hari semakin Tuhan pelihara. Semakin hari semakin Tuhan berkati. Dan sebab itu Tuhan, diberkatilah semua Bapak Gembala kami, Pak Gilbert Leomondong bersama keluarga besarnya, semua pastoral, semua yang mengambil bagian dalam gereja kami, khususnya anak-anak Glow Youth, para pengurus Glow Youth, diberkatilah bersama keluarga besarnya, diberikan kekuatan kesehatan, berkat berlimpah, diberikan hikmat, diberikan semangat, diberikan Roh Kudus yang membakar mereka, sehingga mereka produktif, kreatif, inovatif, sehingga mereka mengabdikan diri untuk ibadahnya yang sejati, untuk kemenangan demi kemenangan, penuaian jiwa terjadi. Semua jiwa-jiwa boleh berdatangan, terutama jiwa-jiwa anak muda, boleh berbakti, boleh memuji Tuhan, boleh bersama kami hidup dalam satu roh, di dalam Kristus Yesus, sehingga anak-anak muda menjadi teladan, menjadi kekuatan, menjadi tulang punggung bagi Indonesia. Diberkatilah semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begitu jemaat-jemaat Glow Youth di dalam kehidupan sehari-harinya, di dalam usahanya, dalam pekerjaan, di dalam pendidikannya, di dalam mata pencariannya, di dalam kegiatan apapun, dijadikan Tuhan berhasil dan beruntung. Tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tapi mereka melakukan perintah Tuhan Yesus, firman Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga mereka menjadi kepala bukan menjadi ekor, sehingga mereka menjadi berkat buat banyak bangsa di muka bumi. Diberkatilah Tuhan keluarga besarnya, diberkatilah semua Tuhan, rumahnya, tempat pekerjaannya, tempat pendidikannya, tempat apapun yang mereka pijak menjadi milik mereka dan menjadi berkat, pembawa damai sejahtera, sukacita yang luar biasa. Kalau sebentar kami akan memberikan, atau kami sudah memberikan persembahan, kiranya Tuhan membalaskan dan menjadikan persembahan itu menjadi bermultiplikasi, memberkati gereja kami, memberkati pelayanan kami, memberkati jiwa-jiwa, memberkati keperluan-keperluan apapun yang kami pakai untuk memperlebar kerajaan surga di muka bumi. Diberkatilah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, biarlah Tuhan lindungi kami 1 minggu ini ke depan. Kami akan memasuki bulan baru, bulan November, bulan ke-11 di tahun 2021. Semakin hari, dan kami akan juga merayakan Natal kelahiranmu. Bila semuanya Tuhan atur, rencanamu saja yang terjadi. Tuhan berikan semua berkat-berkat, tangan-tangan, dermawan-dermawan, apapun orang-orang yang akan memberikan berkat. Semuanya dicukupkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rencana-rencana kami ke depan, Tuhan jadikan berhasil. Tuhan jadikan semuanya sesuai dengan indah pada waktunya. Kami bersyukur atas segala cintamu, segala kasih-Mu Tuhan. Kami akan berpisah satu sama lain, tapi kami selalu tahu ada Tuhan Roh Kudus dalam tubuh kami. Ada Tuhan Roh Kudus dalam jiwa kami. Ada Tuhan Roh Kudus di dalam roh kami yang bersemayam, yang akan memberikan berkat, memberikan penghiburan, memberikan pertolongan, memberikan pelajaran. Diberkatilah kami Tuhan. Akhirnya anak-anakku sekalian, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa cinta kasih, Tuhan Yesus Kristus yang sempurna, bersyukur Tuhan pertolongan, penghiburan, pengajaran dari Tuhan Roh Kudus, bahwa Roh Kudus ada padamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akan menyertaimu mulai hari ini, sampai Maranatha, Tuhan menjemput kau kembali. Berkat Bapak Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagianmu untuk kau menjadi berkat buat banyak bangsa di muka bumi. Kau terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati.